Ilmu usul fikih dan urgensinya. Dalam studi ilmu-ilmu syariah, ilmu usul fikih dikategorikan sebagai ilmu alat yang berfungsi layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami teks-teks wahyu dalam kurung Al-Quran dan Sunnah dan tata cara interaksi yang benar terhadap wahyu. Nomor 1. Hal ini karena Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam pada saat diturunkan tidaklah berbentuk sistematis dan baku layaknya sebuah ajaran yang aplikatif dan siap guna. Meskipun pada masa kenabian dan sahabat telah dilaksanakan apa adanya berdasarkan arahan Rasulullah sebagai penafsir Al-Quran pertama, sebab inilah para ulama berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah merumuskan sebuah ilmu yang kemudian berfungsi untuk mensistematiskan ajaran-ajaran Islam hingga siap guna. Ilmu itu kemudian dikenal dengan ilmu fiqih, sedangkan alat untuk mensistematisasikannya dan menjadikan produk hukum dalam ilmu fiqih itu bersifat argumentatif, dikenal dengan ilmu usul fikih. Dalam artikel sederhana ini akan jelaskan secara singkat apa dan bagaimana ilmu usul fikih dan sejauh mana pentingnya ilmu ini untuk dipelajari layaknya sebuah metodologi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan kaitannya dengan hukum-hukum yang praktis atau ayat Al-Ahkam. Definisi ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih sebagaimana didefinisikan para ahlinya usuliyun adalah ma'rifatu dalailul fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global dan metode penyimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut serta kondisi prasyarat mustafid atau mujtahid yang memiliki otoritas dalam proses tersebut. Nomor 2. Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu fungsi dari ilmu usul fikih adalah melakukan pemberian dalil di antaranya Al-Quran dan Sunnah kepada hukum fikih, atau ilmu yang berfungsi menganalisa sebuah dalil untuk disimpulkan hukumnya yang bersifat aplikatif atau fikih. Nomor 3. Di samping itu, konsep pemberian dalil tersebut tentunya membutuhkan sebuah perangkat metodologis yang jamak dikenal dalam studi ilmu usul fikih dengan istidlal atau turuqul istimbat al-ahkam, metode istimbat hukum, sebagai salah satu objek terpenting dalam ilmu usul fikih. Secara singkat perkembangan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih sebagaimana rumusan ilmu-ilmu syar'i lainnya seperti ilmu tafsir hadis, ilmu bahasa Arab dan lain-lain, pada awalnya tidaklah terbentuk sistematis dan siap pakai pada awal perkembangannya. Setidaknya ilmu ini mulai terasa bersifat sistematis pada akhir abad kedua Hijriah ketika Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah mulai merumuskannya dalam sebuah karya yang berjudul Ar-Risalah. Untuk melihat sejarah perkembangan ilmu usul fikih, setidaknya bisa dipetakan menjadi beberapa fase. Pertama, benih ilmu usul fikih. Kedua, sistemasi awal ilmu usul fikih. Ketiga, sistemasi kedua ilmu usul fikih. Keempat, masa keemasan atau izdihar. Kelima, pengembangan dalam bentuk syuruh dan mukhtasarat. Dan keenam, pengembangan dalam bentuk taisir atau tashil. Fase pertama dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih dimulai sejak masa kenabian dan berakhir pada masa awal tabi'in. Pada masa ini karya-karya ilmu usul fikih belumlah ditemukan dan dirumuskan, namun substansi dari ilmu ini sudah teraplikasikan dengan baik dan utuh sebagaimana Al-Quran dan Sunnah yang merupakan objek terpenting dalam kajian ilmu usul fikih. Maka Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya sudah teraplikasikan dengan sangat baik pada masa ini. Bahkan secara implisit maupun eksplisit Nabi Muhammad telah pula mengajarkan secara aplikatif dalil qiyas. Nomor 4. Dan bagaimana mengistimbat hukum dari lafal-lafal Al-Quran bersifat umum maupun khusus, mutlak maupun muqayyad dan lain-lain. Ijma' sebagai sumber hukum ketiga telah pula teraplikasikan pada masa sahabat melalui syura yang dilakukan oleh para khalifah Rashidah. Nomor 5. Bahkan konsep maslahah atau istislah yang di kemudian hari menjadi dalil tersendiri secara demonstratif telah dilakukan para sahabat sebagaimana terlihat dari keputusan Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, keputusan Umar bin Khattab dalam menciptakan sistem penjara, pajak, pengelolaan tanah-tanah rakyat hasil peperangan. Demikian pula keputusan Utsman bin Affan dalam penyatuan bacaan Al-Quran serta putusan Ali bin Abi Thalib dalam memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Kufah. Sedangkan fase kedua dari sejarah perkembangan ilmu usul fikih ditandai dengan terpolarisasikan manhaj istimbat hukum para ulama saat itu menjadi dua mazhab besar, yaitu mazhab Ahlul Athar yang berpusat di Hijaz dan mazhab Ahlul Ra'y yang berpusat di Irak. Hingga akhirnya ilmu ini mulai tersistemasikan dalam bentuk awalnya oleh Imam Muhammad ibn Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Melalui karyanya Ar-Risalah, Imam Khatib Ar-Razi wafat 606 Hijriah berkata, seluruh manusia sepakat bahwa orang yang pertama kali merumuskan ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Ia menetapkan bab-babnya dan membedakan sebagai objeknya atas objek lainnya. Nomor 6. Dan Imam Al-Isnawi wafat 772 Hijrah berkata,
كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر بهذا العلم بلا نزع وأول من صنف فيه الإجماع. Imam kami Asy-Syafi'i adalah orang pertama kali menulis ilmu berdasarkan ijma' nomor 7. Selanjutnya karya yang bernasa ilmu usul fikih mulai pula muncul pada pasca masa Imam Syafi'i yang menandai fase ketiga, iaitu sistematisasi objek-objek ilmu usul fikih yang kedua. Pada masa ini lahirlah karya-karya semisal Ta'atur Rasul karya Imam Ahmad bin Hanbal wafat 241 Hijriah, Al-Ijma', Al-Ibtal, At-Taqlid, Khabar Al-Wahid, Al-Khusuh wa Al-Umum, semuanya karya Daud bin Ali Az-Zahiri wafat 270 Hijriah. Khabar Al-Wahid dan Isbat Al-Qiyas karya Isa bin Aban Al-Hanafi wafat 221 Hijriah. Risalat fi Al-Usul karya Ubaidillah Al-Kharqi Al-Hanafi wafat 340 Hijriah. Dan Al-Fusul karya Abu Bakar Al-Jalsas Al-Hanafi wafat 370 Hijriah. Nomor 8. Hingga abad ke-5 dan ke-6 Hijriah mulailah fase keemasan ilmu usul fikih yang ditandai dengan bermunculnya karya-karya yang mulai mencakup seluruh objek ilmu usul fikih sebagaimana dikenal saat ini. Bahkan karya-karya usul fikih pada fase ini merupakan induk dan pondasi dari keseluruhan kajian ilmu usul fikih yang terus dikembangkan pada fase-fase berikutnya dengan coraknya masing-masing. Fase ini ditandai dengan munculnya karya-karya semisal Al-Umad karya Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili 415 Hijriah, Al-Mu'tamad karya Abu Al-Husain Al-Basri Al-Mu'tazili 436 Hijriah, Al-Luma' Syarah Al-Luma' dan At-Tabsirah semuanya karya Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i 476 Hijriah wafat. Al-Faqih wa Al-Mutafaqih karya Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i wafat 463 Hijriah, Al-Burhan karya Imam Al-Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i 478 Hijriah, Al-Mustasfa Al-Mankhul Syifa Al-Ghalil semuanya karya Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i 505 Hijriah, Al-Uddah karya Qadi Abu Ya'la Al-Hambali 458 Hijriah, Al-Wadih karya Ibnu Aqil Al-Hambali 512 Hijriah, At-Tamhid karya Abu Khattab Al-Khalwazani Al-Hambali 510 Hijriah, Al-Usul karya As-Sarakhsi Al-Hanafi 483 Hijriah, Kanzul Wusul ila Ma'rifah Al-Usul karya Bazdawi Al-Hanafi 482 Hijriah, Ihkam Al-Fusul dan Al-Isyarah semuanya karya Abu Walid Al-Baji Al-Maliki dan lain-lain. Nomor 9. Adapun pada abad-abad selanjutnya karya usul fikih kemudian dikembangkan dengan corak syuruh dan pemberian komentar-komentar dan penjelasan atas karya sebelumnya. Demikian pula muncul karya-karya yang berbentuk mukhtasar atau ringkasan-ringkasan matan usul fikih yang dimaksud untuk dihafal. Nomor 10. Hingga datanglah masa di mana semangat mendalami ilmu usul fikih dan dialektika perdebatannya mulai melemah dan karya-karya usul fikih ditulis dalam kerangka studi-studi bagi pemula dan pelajar di universitas-universitas Islam yang mengakibatkan karya-karya usul fikih ditulis dengan gaya bahasa yang mudah, taisir atau tashil, dalam rangka menyesuaikannya dengan kapasitas pembelajarnya. Nomor 11. Referensi ilmu. Sebagaimana ilmu-ilmu teoritis lainnya, ilmu usul fikih pada hakikatnya dibangun berdasar pondasi ilmu tertentu yang terkait. Setidaknya terdapat 3 ilmu yang menjadi referensi utama ilmu usul fikih, yaitu nomor 12. 1. Ilmu akidah atau tauhid atau kalam. Ilmu ini menjadi referensi ilmu usul fikih. Kaitannya dengan bagaimana membangun argumentasi nakli dan aqliyah atas sumber-sumber hukum Islam. Pertanyaan semisal mengapa Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma', Istihsan, Istislah, Uruf, Mazhab, Sahabat, Syariat terdahulu dan lain dapat menjadi sumber hukum Islam. Bagaimana fungsi akal terhadap wahyu dan lain-lain merupakan pertanyaan yang menjadi objek kajian ilmu usul fikih, namun kental dengan dialektika ilmu kalam. 2. Ilmu bahasa Arab. Hal ini disebabkan sumber hukum Islam yang berbahasa Arab, maka sumber-sumber tersebut tentu harus dipahami sebagaimana bangsa Arab memahami bahasanya. Dari referensi ilmu ini lahirlah objek-objek kajian usul fikih seputar dalalah, alfaz, umum khusus, mutlak muqayyad, amar nahi dan lain. 3. Ilmu fikih. Pada dasarnya ilmu usul fikih diciptakan dalam rangka memproduksi beragam hukum-hukum syarak yang kemudian terkomplikasikan dalam ilmu fikih. Namun meskipun secara hierarki fikih produk hukum praktis pada hakikatnya lahir setelah dibangun asas dan argumentasinya oleh ilmu usul fikih, namun pengamalan dan aplikasi ilmu fikih pada dasarnya lebih awal muncul, hingga secara mutlak ilmu fikih kemudian menjadi referensi penting ilmu usul fikih. Apalagi sesungguhnya kemunculan ilmu usul fikih pada awalnya bukan dalam rangka memproduksi hukum fikih, namun sebatas pemberian basis argumentasi atas perdebatan-perdebatan yang muncul dalam ilmu fikih. Nomor 13. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ahadun min ashabil hadithi hamalu muhbaratun illa wal Syafi'i alaihi minatun."
dan seterusnya. Tidaklah dari kalangan ahli hadis yang memegang tinta kecuali di pundak mereka terdapat jasa Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ditanya bagaimana bisa demikian, lalu beliau menjawab, sesungguhnya dahulu para ashabul ra'yu senantiasa merendahkan ashabul hadis, hingga datanglah Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada mereka bagaimana membantah argumentasi. Ashabul ra'yu nomor 14. Mazhab usul fikih. Sebagaimana studi ilmu teoritis lainnya, ilmu usul fikih juga melahirkan beragam mazhab yang merupakan sistem afiliasi pemikiran-pemikiran usul fikih yang berkembang. Namun setidaknya mazhab usul fikih dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Pertama, mazhab sistematika penulisan karya usul fikih. Kedua, mazhab usul fikih berdasarkan afiliasi mazhab fikih. Untuk bentuknya yang pertama, mazhab usul fikih secara sistematika penulisan terpolarisasikan menjadi dua pendekatan. Pertama, pendekatan mutakallimun yang identik melahirkan karya usul fikih dengan nuansa perdebatan ilmu kalam, di mana kaidah-kaidah umum usul fikih dimunculkan terlebih dahulu baru diterapkan dalam produk-produk hukum fikih. Kedua, pendekatan fuqaha yang merupakan kebalikan dari pendekatan pertama, di mana kaidah-kaidah usul fikih dibangun di atas produk fikih yang telah tertulis dan teraplikasikan lebih awal. Untuk pendekatan pertama, mutakallimun banyak oleh para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan untuk pendekatan kedua, fuqaha banyak dianut oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Adapun untuk bentuk kedua, maka mazhab usul fikih disandarkan kepada aliansi mazhab-mazhab fikih yang berkembang dan